Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang IT. Nah, apakah kawan-kawan atau teman-teman sekalian tahukah IT itu apa? Apakah itu IT? Bidangnya apa? Nah, saya akan menjelaskan IT itu apa dan fungsinya apa saja, manfaatnya apa saja. Oke, saya jelaskan. IT IT itu adalah teknologi informatik, teknologi informasi, teknologi informasi. Nah, udah tahu singkatannya. Nah, sekarang artinya adalah penggunaan komputer, penyimpanan jaringan dan perangkat fisik untuk memproses, menyimpan, mengamankan dan bertukar semua bentuk data elektronik. Nah, sini ada analogi sederhananya. Misalnya ibarat IT itu sebagai otak di balik semua yang serba digital di sekitar kita, atau sebagai pipa yang mengaliri informasi yang kita dapatkan. Nah, berikut komponen dasar IT. IT komponen dasarnya adalah hardware, software, jaringan, dan data. Nah, hardware apa aja sih? Hardware itu ada misalnya komputer, smartphone, server, router. Sedangkan software adalah aplikasi, sistem operasi, atau website. Kalau jaringan, ya jaringan internet, wifi, itu jaringan. Kalau data adalah informasi yang akan dianalisa atau yang akan diproses gitu. Lalu IT sejarah masa lalu IT, singkatnya yaitu sejarah singkat tentang awal mula komputasi, atau mungkin dari komputer, mainframe hingga PC pribadi. Bagaimana internet mulai dikenal? Contohnya, tunjukkan gambar komputer zaman dulu. Tuh. Nah, masa sekarang itu IT mempengaruhi cara kita berkomunikasi atau media sosial, aplikasi, chat, bekerja, belajar, dan berbelanja. Nah, apa saja sih yang bisa diituin? Misal kalau bekerja kita bisa remote working, terus kolaborasi. Nah, untuk belajar kita bisa e-learning. Lalu untuk berbelanja kita bisa ke e-commerce, dan untuk hiburan kita bisa ke streaming. Nah, untuk dunia industri kita ada beberapa sektor, yaitu kesehatan, transportasi, keuangan, pendidikan. Nah, kalau kesehatan yaitu merekam medis digital. Lalu transportasi itu GPS, aplikasi ride hailing, dan mobil otonom. Yang ketiga, keuangan itu seperti mobil banking, investasi online yang
sedang gencar-gencarnya sekarang. Lalu pendidikan itu seperti platform e-learning atau kelas virtual seperti ruang guru yang dulu, dan mungkin ada beberapa banyak kelas virtual lain. Good. Untuk tantangan di dalam dunia IT yaitu kita harus bisa mengamankan cyber, lalu kita kesenjangan digital dan dampak sosial. Keamanan cyber atau cyber security, pentingnya menjaga data pribadi, ancaman peretasan dan penipuan online. Nah, kebanyakan di Indonesia kan masih banyak yang kebobolan. Contoh kecilnya yaitu Facebook, IG, TikTok, itu kan bisa di hack secara digital seperti ini. Lalu kesenjangan digital atau digital divide, perbedaan akses dan kemampuan dalam menggunakan teknologi. Lalu dampak sosialnya, ketergantungan pada teknologi, privasi data dan berita palsu. Nah, ini tantangan yang lebih berat, misal seperti berita hoax yang baru-baru ini pasti ada. Lalu privasi data kita bisa digunakan lalu dan bisa disalahgunakan. Peluangnya yaitu kalau kerja bidang IT banyak sekali bidang pekerjaan yang berkembang, antara lain developer, data analis, UX designer, cyber security dan spesialis. Nah, ada beberapa macam pekerjaan, yaitu data analis itu mengumpulkan data, lalu developer itu bisa nanti terjun ke dunia perkodingan. Lalu kalau UI UX design bisa menggambarkan poster atau gambar-gambar lainnya, atau bisa bikin ikon seperti Shopee, lalu Tokopedia. Tuh. Lalu di sini ada yang pernah dengar AI atau ChatGPT kah, lalu Gemini. Nah, AI itu adalah kemampuan sistem komputer untuk meniru dan melaksanakan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Nah, itu adalah definisinya untuk AI. Lalu untuk machine learningnya adalah salah satu cabang utama AI di mana sistem belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Nah, ada contohnya asisten virtual, Toaster, Google Assistant atau Chatbot yang membantu Anda menemukan informasi atau menyelesaikan masalah. Nah, sekarang tidak usah pusing-pusing, misal ingin tahu bidang IT itu seperti apa, tinggal kita cari di Gemini atau di ChatGPT atau di virtual bisa sekarang. Kalau dulu kita harus
ngumpulin data satu-satu ke perpustakaan, lalu ke warnet kalau era-era zaman segitu. Lalu kita akan ada yang tahu cloud computing. Cloud computing adalah layanan komputasi atau server penyimpanan data atau database jaringan software analitik dan kecerdasan yang diakses melalui internet atau awan. Nah, pernah dengar kan itu awan, lalu cloud. Nah, itu bisa menyimpan data kalian atau file-file kalian yang mungkin di storage atau di penyimpanan HP kalian tidak mumpuni. Itu bisa di backup di situ. Contohnya ada Drive, lalu ada Gmail, Google Docs. Terus untuk layanan streamingnya ada Netflix, Spotify atau YouTube. Untuk bisnis, kemungkinan perusahaan rintisan beroperasi dan berkembang pesat tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk membangun pusat data tersendiri. Lalu apa itu IoT? Pernah dengar IoT kan? IoT itu apa sih? IoT adalah Internet of Things, yaitu konsep di mana objek-objek fisik sehari-hari dilengkapi dengan sensor, software, dan teknologi lainnya yang memungkinkan mereka terhubung dan bertukar data melalui internet. Nah, ini ada banyak contohnya, yaitu rumah pintar, kendaraan pintar, terus mungkin itu aja. Misal rumah pintar, lampu yang biasa Anda nyalakan mati itu pakai tombol, sekarang pakai smartphone bisa tinggal matikan lampu, hidupkan lampu. Nah, gitu. Kalau kendaraan pintar mungkin saya agak baru tahu ini, mobil yang terhubung dengan internet untuk GPS informasi lalu lintas real time atau bahkan fitur otonom. Oh, berarti jenis seperti GPS, lalu fitur-fiturnya mungkin bisa jadi mungkin itu. Terus untuk dunia industri, sensor di pabrik yang monitoring kinerja mesin dan memberikan peringatan dini jika ada masalah, meningkatkan efisiensi dan keamanan. Untuk industri sih, saya pernah kerja di proyek itu ada beberapa sih yang bisa lampu jalan di perusahaan kan makanya kan pakai itu pakai waktu, pakai watt, pakai timer. Nah, itu biasanya menggunakan IoT. Lalu alarm biasanya kalau ada bayangan lalu ada misal tinggi lebih dari kapasitas biasanya bunyi, itu pasti ada. Lalu sensor gerak, misal saya pernah dulu kerja di proyek di perusahaan sebelah, itu saya jalan-jalan ke sekeliling daerahnya, itu ke kantornya lah, ke office-nya. Saya pernah menemui lampu mati hidup sendiri. Lalu saya telusuri, oh ternyata setiap bayangan atau langkah saya itu
lampu bisa mati dan hidup sendiri gitu. Nah, mungkin dari saya itu yang bisa saya sampaikan tentang TI, teknologi informatika. Teknologi informatika. Mungkin dari saya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.